Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasinya maskulin. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya maskulin. 5 of Cups, 8 of Wands, Queen of Swords, the Wheel of Fortune, the Devil, Six of Cups. Maskulin lagi mengingat tentang feminim yang sudah mengambil keputusan untuk move on, ya. The King of Swords, Nine of Swords, ya. Depression, ya, stres, memikirkan hubungannya dengan orang ketiga karena ternyata lambat untuk suksesnya sekarang, ya. Dan aku ngerasanya energinya maskulin ini lagi mengenang feminim, ya, lagi mengenang tentang kesuksesan, mengenang tentang kebersamaan, dan mengenang tentang seksualitas, ya. Maskulin ngerasa banyak keberuntungan yang diraih sama maskulin selama dengan feminim. Dan aku ngerasanya maskulin di sini memang lagi mengendalikan kekesalannya, ya, lagi kontrol banget nih tentang perjalanan hidupnya dia yang lambat untuk stabil lagi. Di sini aku ngerasa maskulin itu lagi stalking feminim, ya, dan dia cemburu tentang, ya, perubahannya feminim karena banyak hal yang terjadi, ya, terutama tentang move on, ya, yang dilakukan feminim. Ya, sempat kaget gitu, kok bisa gitu, ya, feminim move on dan bisa lepas dari dia. Padahal kan feminim paling gak bisa jauh dari dia. Ya, maskulin kaget banget sih melihat perubahannya gitu. Ditambah lagi feminim sudah tegas, ya, dalam mengambil sikap, bahkan juga memutuskan komunikasi dengan maskulin tiba-tiba. Yang tadinya sangat menginginkan, ya, komunikasinya dengan maskulin, tapi kok sekarang malah feminimnya yang menjauh gitu, ya. Sangat kaget, nggak kepikiran ke situ, ya, tentang feminim bisa berubah dengan dibilang drastis, ya, bisa lah. Karena kan dia taunya feminim itu mengejar dia saking cintanya, ya, pikirannya.
Di sini ada sebagian feminim juga masih ada yang emosional ya, dengan kenangan di masa lalu. Terkadang kangen, terkadang kesel kalau ngingat perselingkuhannya DM ya. Masih ada yang ngerasa cemburu, masih ada yang ngerasa curiga. Okay. Ada the Justice, the Hangman, 8 of Pentacles, 9 of Wands, the Fool, and the Chariot. The bottom of the deck ada the Queen of Cups and ini the Hermit ya, the Hermit ini. And the Death, Queen of Wands, Three of Swords. Oke. Feminim ngerasa apa yang sudah diperjuangkan tuh sebenarnya udah ending ya, udah mati rasa. Dan ya feminim coba untuk bisa memendam perasaannya ya, untuk dirinya dia sendiri sekarang. Feminim sudah membuka topengnya, jadi udah gak mau berpura-pura baik-baik saja. Udah gak mau seperti itu ya, karena terlalu lelah, capek, sakit hati, terbebani, terluka. Padahal dulunya feminim ini sangat pura-pura baik-baik saja ya, agar terjaga apa yang didoakan oleh feminim selama ini. Tapi ternyata pada akhirnya feminim menyerah juga ya, dengan cara mengendingkan energi spiritualnya ke maskulin. Coba untuk fokus pada dirinya dia sendiri. Ya, membuka topeng untuk dirinya dia sendiri. Dan situasinya maskulin memang lagi diberi karma dari masa lalu ya, dan dia terperangkap dalam pembayaran karma yang harus dikerjakan. Ini bisa sampai ya 8 tahun ya, 7, 8, 9 harus dia selesaikan, mau gak mau ya, karena dia lambat banget untuk melepaskan
egonya dia. Pada akhirnya dia terperangkap dalam kisah masa lalu terus. Sedangkan feminim di sini coba untuk berusaha move on, ya, karena belajar dari kisah masa lalu yang digantung, entah itu dalam hubungan ataupun dalam komunikasi, ya, bahkan juga dalam rezekinya digantung sama maskulin. Pada akhirnya feminim mencoba memutuskan diri, menutup diri, dan lebih fokus obsesi terhadap pekerjaan dan spiritual. Maskulin ini berani mengambil langkah, ya, untuk bisa kembali ke kamu pun ini dia akan coba lakukan berbagai cara, terutama dengan jalan pintasnya, ya, entah itu gosip ataupun ilmu hitam, ya. Maskulin belum bisa komunikasi sama kamu saat ini, belum. Salah satunya feminim juga lagi focusing perbaiki diri, belajar dari karma nih dua-duanya sebenarnya, tapi dengan jalan yang berbeda. Kita lihat Five of Cups. Ya, ini adalah karma dari apa yang dia tanam di masa lalu, ya. Oleh DM. Dan feminim lagi fokus perbaiki diri, perbaiki karma. Di sini maskulin coba untuk perbaiki karma juga, ya. Aku ngelihatnya. Karena dia pengen balik ke kamu. Dia dengar kabar, ya, dia akan mencari kabar juga. Dan mendengar kabar kamu sudah fokus dan sukses dalam pembayaran karma, makanya dia coba obsesi ngikutin cara kamu. Tapi kan bayar karma itu nggak bisa sebentar, ya, bisa sampai, ya, paling cepat 7 bulan, paling lama 7 tahun. Nggak bisa sebentar, bahkan ada yang seumur hidup bayar karma. Tuh, ya, Seven of Coins, the Shadow. Terlalu banyak drama yang dia tanam. Bahkan dia juga belajar, sebagian ada yang belajar tentang keilmuan. Ya, tentang ilmu gaib. Ada yang belajar tentang ilmu gaib.
tapi membawa karma buruk ya. Karena ilmu gaibnya itu kan bukan di jalan yang baik. Ilmu spiritualnya bukan di jalan yang putih ibaratnya gitu. Tuh ya, perjalanan. Mencoba belajar tentang ilmu spiritual, tapi bukan di dalam perjalanan yang positif. Pada akhirnya ya dia mendapati karma buruk. Karena tujuannya nggak baik. Dia cemburu sama kamu ya, feminim. Tuh. Apapun yang dikerjakan oleh maskulin, ini berakhir dengan kehancuran ya. Dan dia cemburu sama kamu deh. Jadi dia akan nyari jalan pintas juga. Gimana caranya bisa nggak dapetin kamu lagi. Kita lihat di devilnya ya. The Emperor. The King. Wih. The Fortune. Dia cemburu dengan keberuntungan yang kamu milikin. Dia pengen lagi energi keberuntungannya itu. Ya, dia pengen banget energi keberuntungannya dia. Maksudnya dia pengen energi keberuntungan dari kamu. Ya. Jadi dia cemburu dengan keputusan kamu perbaiki karma kamu sendiri. Karena dia tahu ketika kamu sibuk ataupun focusing dengan perbaikan karmamu, keberuntungan akan selalu kamu dapati nantinya. Walaupun butuh proses ya dalam memperbaikinya. Dia tahu itu. Ya. Butuh proses. Dan dia pengen banget, dia nggak mau ngelakuin prosesnya tapi mau hasilnya. Ini nekat dia nih. Dan yang dia pikirkan adalah gimana caranya dia beruntung lagi. Dan dia cemburu dengan keputusannya kamu. Ya, cemburu dengan keputusannya kamu untuk memperbaiki diri. Cemburu dia. Oke.
Oke. Dia makanya mau naklukin kamu lagi, karena kamunya sudah fokus perbaiki, itu keputusan kamu, perbaiki karma, belajar dari karma masa lalu, entah dari karmanya kalian berdua ataupun keluarga gitu ya. Dia pengen banget ini milikin energinya kamu lagi. Six of Swords. Kamu bisa berdealing dengan Libra, Air sign, ataupun Aquarius, Gemini. Two of Cups. Dia sedih mikirin tentang hubungan kalian. Padahal dulu ya dia ngerasanya banyak sekali kesuksesan yang dia raih, tapi itu membuat dia menjadi serakah. Ya, ini adalah pembayaran karma dari processing soulmate twin flames. Ya. Dan aku ngeliatnya memang dia coba untuk bisa menarik kamu lagi sih. Kita lihat. Tuh, dia terperangkap dalam kisah masa lalu yang belum selesai. Dia ngebayangin di masa lalu tuh penuh dengan kebahagiaan yang dia dapat, tapi dia permainkan. Dan dia menggantungkan komunikasi dengan kamu. Pada akhirnya kamu memutuskan perbaiki diri kamu. Ini bisa memakan 8 bulan 8 tahun, bahkan ada yang 9, bahkan ada yang sudah puluhan tahun ini coba untuk perbaiki diri. Ya, dia ngebayangin kisahnya sama kamu. Pada akhirnya dia lelah sendiri. Ya, dengan cinta barunya. Kita lihat ya tentang Nine of Wands-nya. Tuh. Dia hanya mementingkan kesuksesan dia sendiri ya guys. Jadi memang dia orangnya ego, gengsi. Pada situasinya dia tuh penuh dengan penyesalan loh. Ya, apalagi dia tahu kamu sudah menerima dijadikan pilihan beberapa kali gitu ya. Pada akhirnya kamu menerima tentang kehancuran dan ini membuat kamu kecewa, menyesal. Karena kamu mencoba memperbaiki hubungan ini ya berkali-kali, tapi tetap aja pengkhianatan selalu ada. Pada akhirnya kamu fokus benahin spiritualnya kamu.
The Fool. Eight of Swords and the Fool. Dia coba untuk lari dari karma buruknya dia loh. Harusnya dia memperbaiki nih melalui orang baru. Makanya dia pengen kejar kamu lagi nanti. Kalau tidak secara fisik ya secara energi. Tuh ya, dia pengen ngejar kamu lagi. Salah satunya buat karirnya dia. Tuh, kamu sih fine aja kalau dia mau balik gitu loh. Tapi di sini memang kamu fokusin tentang ketegasan kamu. Kamu tunjukin sekarang tuh feminim ya terhadap maskulin. Kamu bilang ya kalau mau bermain secara baik ya harus dengan kejujuran. Tapi kalaupun misalnya bermain secara ilmu hitam ya udah, kamu nantang ya kepada maskulin. Makanya maskulin dendam banget, kok kamu bisa tegas, kok kamu bisa memiliki kekuatan dari mana gitu. Kekuatan itu kamu bisa menjadi lebih tegas. Yang tadinya cengeng, yang tadinya ya berharap dia terus gitu ya. Dan ya dia ngerasa kamu banyak berubah. Dia ngerasa kamu banyak berubah. Dia mantau kamu ya, apalagi ngelihat kamu sudah move on dan benar-benar komitmen, focusing, belajar tentang bayar karma, perbaiki karma kamu. The hand of fate, force beyond your control intervene. Aku ngerasanya memang si maskulin ini mencoba mengendalikan tangannya ya untuk bisa komunikasi sama kamu. Karena satu sisi dia juga masih terpojokkan oleh orang barunya. Salah satunya masalah keuangan dan karirnya dia yang udah nggak baik ya, yang udah nggak sukses ketika lagi sama kamu. Lihat lagi. The hourglass, time is of the essence. Semuanya menunggu waktu ya. Dari apa yang dia kontrol, ini udah gak bisa dia kendalikan lagi. The unicorn, good fortune and friendship, honor and good luck ya. Dia mau balikin lagi nih.
tentang karma. Jadi kayak dia pengen ngendaliin karma seseorang, terutama ketika dia lagi dapetin karma buruk, dia nggak mau ngejalanin sendiri. Jadi dia nyari keberuntungan seseorang untuk bisa memanipulasi karma buruknya dia. Dan aku ngeliat di sini memang semua hanya menunggu waktu. Kalau dia mau mendapati keberuntungan, ya aku sih ngeliatnya dia nyari mangsa lagi ya, temen gitu, untuk mendapati energinya. Dan di sini memang dia lagi menahan tangannya untuk bisa komunikasi sama kamu. Flirt, ya kan? Extend your light-hearted energy to others. Dia nyari energi orang lain. Ya, jadi kayak penukaran karma. Jadi dia tuh kayak jembatan karma, tau gak lo? Estafet. Ya, kalau dibilang sebagai karmic cycle juga bisa. Energinya si maskulin ini, karena dia menukar karma buruknya dia kepada orang lain, dia mau untuk mendapati karma baiknya orang lain. Tuh, this is safe for you to love. Ya, dia memang sedang membuka lingkaran baru ya, karena dia dendam ngelihat kamu fokus benahin diri. Dia dendam banget, kok bisa gitu sampai lama gitu. Bahkan ada yang bertahun-tahun. Tuh, engagement. Jadi dia memang mencoba membuka lembaran dengan orang lain, salah satunya ingin mendapatkan karma baik terus. Dia memanfaatkan keberuntungan seseorang. Ya, dan ya dia sih ngerasanya pengen balik ke kamu, tapi memang dia harus perbaiki dulu dirinya sih. Nah, yang dicari adalah keberuntungan tuh, a new relationship. Ya, tuh, the siren. Dia pakai jalan pintas, guys. Pakai jalan pintas. Menggoda. Ya. Untuk mencari keberuntungan, honor, and good luck dengan cinta barunya. Ya kan, awal-awal kalau cinta baru kan bahagia, ya kan. Nanti udah setahun, jalan setahun 2 tahun kan pasti, apalagi udah mau menikah, itu sifatnya pasti kelihatan. Dia memang lagi menggoda banyak orang ya. Walaupun dia ngerasa sebenarnya sama kamu tuh belum selesai, dia tahu. Dan ada sebagian dari mereka nih menikah ya karena salah satunya untuk memenuhi kepuasan mereka ya, dan menukar energi, menukar karma. Mau memperbaiki juga ini lambat. Si maskulinnya ya, lambat banget. Dan dia coba untuk mencari kesenangan di luar sana sebelum kembali ke kamu. Jadi kayak dia pengen muasin ya kebebasannya dia.
Karena yang dipikirkan adalah tentang kekuasaannya dia sendiri, terutama dalam karir ya. Sebenarnya dia dengan orang baru ini mengalami kesedihan, dan ini mengenang dia tentang kamu. Tapi dia coba untuk bisa belajar mengimbangi suasana, energi. Dia memang memikirkan kenangan bersama kamu sih, kangen, pengen komunikasi lagi. Tapi dia controlling ya, kontrol. Kenapa? Karena dia masih dengan orang lain, bahkan mencari orang lain terus dengan sebuah hubungan ya. Dan dia hanya memikirkan tentang keberhasilan dia sendiri. Ya, dia obsesi dengan kesuksesan duniawi ya. Dia obsesi dengan kesuksesan duniawi saja di sini. Aku ngelihatnya. Cemburu ngelihat kamu fokus dengan pembenahan diri, terutama dalam hal spiritual ya, untuk bayar karma. Dan dia marah banget. Dia coba untuk bisa komunikasi sama kamu di dalam alam bawah sadar, mimpi. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And also keep iklan channel aku, Lucky Tarot TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.